Nenek Asyami yang didakwa mencuri 7 batang kayu jati untuk lepas dari jerat hukum pupus sudah. Ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo menjatuhkan vonis 1 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah. Kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif terbit rencana perangin-angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvian Hajara Saputri dari kelas 1D kelompok 7. Di sini saya bertugas sebagai publishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalkan nama saya Nuraini. Di sini saya bertugas sebagai editor. Nah, untuk mengetahui kasus-kasus tersebut, mari kita simak wawancara kelompok kami. Stay tune ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Zulaika Fitri. Saya mahasiswa Poltekkes Banten. Di sini saya mau mewawancarai Ibu sedikit untuk menanyakan pendapat Ibu tentang warga negara. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau gitu langsung saja saya mulai Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Saya Ibu Noni dari Rangkas Bitung. Umur berapa? Umur 45 tahun. Baik, salam kenal ya Ibu. Baik, saya mulai Ibu. Menurut pendapat Ibu, apa sih warga negara itu? Setahu saya, warga negara itu ialah sekumpulan orang yang berdomisili di lokasi suatu negara, maka dinamakan orang itu warga negara tersebut. Berarti kita juga termasuknya warga negara ya Bu ya? Iya. Warga negara Indonesia gitu. Dan menurut Ibu, ada kewajiban sama hak ya. Menurut Ibu, kita sebagai warga negara ini apa yang harus didahulukan ya? Entah itu kewajiban atau hak dulu? Sebenarnya yang harus didahulukan adalah kewajiban, karena kita sebagai warga negara yang baik, kita harus taat dan patuh kepada aturan yang pemerintah buat di negara tersebut. Dan setelah kita melakukan kewajiban kita, nanti kita akan mendapatkan hak dari pemerintah itu, dari negara itu. Jadi menurut Ibu tuh gimana sih upaya yang harus pemerintah lakukan agar kita itu menjadi warga negara yang harmonis? Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setelah kita menunaikan hak sebagai warga negara kepada pemerintah, pemerintah pun berkewajiban memberikan hak kita sebagai warga negara daerah tersebut. Jadi ada saling hubungan keharmonisan antara warga negara dan pemerintah itu tersebut. Jadi lalu pendapat Ibu apa ya tentang hukum? Kan biasa yang diomongin sekarang itu biasanya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah itu menurut Ibu gimana itu tentang kata-kata itu? Karena tidak adanya keharmonisan dan ketidakadilan dari pihak pemerintah mengenai hukum. Misalkan jika orang kaya atau yang berbuat salah, mereka tidak memberikan hukuman yang setimpal atau mungkin diberi hukuman ringan lah ya, karena mungkin entah diberi uang atau suap atau apa gitu kan. Jadi harusnya dia berbuat salah dihukum seberat mungkin karena dia bayar denda atau karena politik uang, jadi akhirnya mendapat hukuman yang ringan. Sedangkan kita orang masyarakat lemah atau yang tidak punya diberi hukuman seberat-beratnya karena tidak mampu membayar denda itu karena tidak memiliki uang. Banyak ya Bu ya kasus kayak gitu sekarang di Indonesia ini. Banyak banget, makanya suka ada demo dan protes dari pihak masyarakat. Lalu bisa Ibu kasih contoh gak apa sih yang harus diteladani oleh kita sebagai warga negara Indonesia itu agar menjadi warga negara yang taat? Ya, harus menjadi warga negara yang baik dengan mengikuti peraturan dan tata tertib yang diberikan oleh pemerintah tanpa harus melanggarnya. Jadi tidak ada namanya kecemburuan sosial dari pihak masyarakat dengan tidak melaksanakan aturan yang ada, dan tidak adanya kecemburuan sosial juga dari pihak orang kaya karena semuanya taat menjalankan aturan pemerintah yang berikan. Jadi intinya kalau kita mau jadi warga negara yang baik itu kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu kan ya Bu ya sebagai warga negara. Kalau misalnya udah melaksanakan kewajiban kita, baru kita boleh menuntut hak kita gitu sebagai warga negara ke pemerintah.
Baik Ibu, mungkin cukup sekian dari pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas jawabannya ya Ibu. Semoga waktu ini dapat bermanfaat buat kita semua. Makasih Ibu. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.